Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita melanjutkan praktikum tindakan pemasangan kateter atau yang disebut dengan kateterisasi. Persiapan alatnya, di sini kita ada bak instrumen. Nanti dia dibukanya nanti. Ada. Di sini kita ada bak instrumen. Nah, di bak instrumen ini berisi alat-alat steril. Alat-alat steril. Pertama ada satu buah handscoon atau sarung tangan steril ya. Kita prinsipnya steril. Nah, sarung tangan steril. Terus ada satu buah selang kateter. Ini juga steril. Harusnya kalau yang baru ini kita masih dibungkus ya, masih dibungkus steril sesuai dengan ukuran. Terus ada satu buah duk bolong. Nah, ini duk juga steril. Dan satu buah pinset anatomis. Sama, ini juga steril. Selanjutnya ada kapas sublimat. Nah, kapas sublimat seperti ini. Kapas sublimat ini adalah kapas biasa yang sudah digulung terus direndam dengan air panas, disimpan sampai dingin. Ini namanya kapas sublimat. Selanjutnya ada dua buah bengkok. Yang satu kosong, yang satu berisi larutan disol. Ada plester, kita bawa plester secukupnya ya. Bawa plester ini hanya untuk nanti memfiksasi saja. Terus ada spuit dan cairan steril Aquades. Spuitnya boleh yang 5 atau 10 cc. Terus perlak beralas. Perlak yang sudah ada alasnya, jangan sampai tertukar ya. Ada perlak beralas. Nah, kalau alas perlak ini yang putih. Kalau yang ini handuk kecil. Handuk. Nah, kalau yang ini lapel. Jangan sampai digunakan alas perlak ya, beda. Ini lapel, ini handuk. Nah, alas perlak itu yang ini. Yang putih. Terus ada waskom berskala. Nah, waskom. Kalau nanti kita gunakan waskom yang ada angkanya ya. Jadi nanti untuk menghitung berapa cc atau berapa mili urin yang keluar. Ini. Nah, itu untuk persiapan alat. Sekarang kita langsung tindakan ke pasien. Untuk tindakan pertama, seperti biasa kita cek catatan medis. Nah, karena sebelum kita tindakan itu ada perintah kan. Pertama harus ada perintah. Misalkan lakukan tindakan kepada pasien keluar A di ruangan A atas indikasi. Nah, dan baru nanti kita cek catatan medisnya. Oh, pasiennya ini laki-laki, umurnya 27 tahun, 100% kateter. Selanjutnya, setelah cek catatan medis, baru selanjutnya kita inform consent. Sudah tahu kan inform consent? Kalau di sana di teori, kan belajar teori, belajar komunikasi, belajar. Nah, inform consent itu terdiri dua kata, inform dan consent. Inform memberitahu, consent meminta persetujuan. Jadi sebelum tindakan kita beritahu dulu pasiennya. Pertama, misalkan kita masuk ruang pasien ya, dari luar. Nah, alat ini belum ada di ruangan. Alat ini masih di ruangan perawat. Jadi belum ada alat ini. Kita datang hanya untuk mengecek pasien, memberitahu dan meminta persetujuan. Assalamualaikum Pak. Pertama perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duan Fauji. Saya perawat di sini. Nah, setelah kita perkenalkan diri, baru kita identifikasi pasien. Identifikasi pasien, jangan langsung menanyakan
benar dengan Bapak Handi, jangan langsung tenang dulu diri kita. Sebenarnya kita identifikasi pasien. Pasien kan punya gelang pasien. Boleh kita lihat gelang pasien. Mohon maaf Pak sebelumnya, boleh saya lihat gelangnya. Nah, nanti di gelang pasien kita lihat di gelang itu ada identitas dan nomor rekam medik. Nah, jadi kita nanti bisa membedakan pasien. Oh, ini Bapak Handi, nomor rekam mediknya segini. Karena kan biasanya ada orang yang namanya sama, umurnya sama, jenis kelaminnya sama, tapi kan beda nanti kalau di rumah sakit ada pembedanya nomor rekam mediknya. Nanti ke depan kita lanjut lagi ya. Nah, setelah kita informasi jelaskan prosedurnya dari awal, Bapak kantor itu untuk ini, indikasinya apa dan lain sebagainya, baru kita meminta persetujuan kepada pasien. Bagaimana, apakah Bapak bersedia atau tidak? Nah, dan pada informasi juga kita harus memasukkan kontrak waktu. Jangan lupa kontrak waktu. Jadi misalkan Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan selang kateter melalui lubang kemaluan Bapak. Jangan gunakan bahasa medis ya, karena pasien belum tentu mengerti lubang kemaluan Bapak supaya Bapak bisa mengeluarkan atau berkenis secara normal. Kurang lebih waktunya 15 menit pada awal sampai akhir. Apakah Bapak bersedia atau tidak? Bersedia. Kalau misalkan pasien sudah bersedia, boleh kita memberikan ruang pasien untuk bertanya sebelum melakukan tindakan, apakah Bapak ingin menanyakan atau tidak? Tidak. Kalau ada, kita jawab dulu ya. Setelah pasien mengerti, setuju, baru kita kembali ke ruangan, ambil alat izin ke pasien. Nah, ini namanya fase terminasi awal. Jadi terminasi, tapi kita kembali lagi. Kalau begitu Pak, izinkan saya akan menyiapkan alat. Kurang lebih 5 menit saya kembali lagi ke sini. Nah, ceritanya kita ini alatnya di ruangan kita ambil, kembali lagi ke ruangan pasien. Kalau misalkan di ruangan pasien tidak ada wastafel, kita cuci tangan di ruangan perawat. Kalau misalkan ada, boleh bawa hand rub, cuci tangan yang pakai antiseptik. Nah, kita masuk ke ruangan, siapkan alat dan bahan, lalu cuci tangan. Jangan lupa ya, cuci tangan 7 langkah. Masih ingat kan cuci tangan 7 langkah? Masih. Oh, ada. Cuma gimana? Dari awal. Ini nggak tahu nggak? 1, terus 2, 3, coba kita ulang nih. Cuci tangan, tepung selaci puput. Pertama telapak tangan, gosok-gosok punggung tangan, sela-sela jari. Nah, dikunci, baru putar. Pertama putar kuku, kedua putar jempol. Ya, ingat kan? Nanti kita review lagi. Nah, selanjutnya setelah cuci tangan, jelaskan prosedur pada pasien. Jelaskan kembali setelah cuci tangan, jelaskan prosedur pada pasien. Selanjutnya jaga privasi pasien. Tutup sampiran. Kalau tidak ada sampiran, kalau biasanya kalau di rumah sakitnya yang atau di klinik yang masih sistemnya barang seperti ini, sampainya kita suka dibawa buat tutup pasien. Kita boleh bawa sampiran ya, pasang sampiran. Setelah pasang sampiran, baru kita atur posisi pasien, belum menggunakan handscoon. Pertama ini selimut tidur diangkat, dikeataskan dulu. Tidak apa-apa, kita buka saja karena sudah menggunakan sampiran kan. Nah, kalau untuk perempuan posisinya seperti ini, dorsal recumbens dengan lutut fleksi. Kalau untuk perempuan, ya ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, supinasi dengan untuk posisinya abduksi. Nah, selanjutnya setelah kita atur posisi pasien, selanjutnya kita pasang pelak beralas. Setiap tindakan kita diharuskan menjelaskan alat ya, menjelaskan prosedur. Jadi Bapak mohon maaf ya, misalnya tadi Bapak mohon maaf ya, saya angkat dulu selimutnya Bapak, bisa mohon maaf saya bantu dulu untuk mengatur posisi. Nah, atur dulu posisinya. Baru sekarang kita pasang pelak beralas. Pasang pelak beralas jangan sampai terbalik ya. Kalau kita membuka seperti ini, tuh, jadi terbalik.
kita bukanya seperti ini. Nah, kita pasang pelak di bawah di sini. Nah, setelah pasang pelak, kita buka semua alat-alat yang tertutup. Ini ada tutupnya, buka dulu. Tutupnya buka dulu. Air kita siapkan dulu di sini. Kalau gel ada tutupnya, buka dulu. Siapkan. Terus pasang urin bag. Ini namanya urin bag. Pasang urin bag. Nah, urin bag ini kan lihat ada lubangnya. Ini mata itik. Ini tinggal kita gantungkan di ujung bed seperti ini. Nah, di sini. Tuh. Masukkan. Nanti ke atas ke sini. Paham? Kalau untuk memasang urin bag kita kondisional ya. Kalau misalkan bednya yang mengarah ke tembok, kita usahakan pasang urin bag yang terbebas, jadi tengeng aya halangan. Namun misalkan posisinya bed seperti ini, terus dia berarti masangnya kita di kiri. Kalau misalkan lega apa mau di kiri mau di kanan boleh. Setelah pasang urin bag, baru kita dekatkan ini kapas sublimat. Dekatkan kapas sublimat dengan bengkok kosong. Dekatkan. Selanjutnya dekatkan waskom berskala. Dekatkan dulu. Nah, setelah ini baru kita gunakan hand screw. Nah, ini kan tangan kita steril kan? Kita gunakan hand screw dengan prinsip steril juga. Pertama kita gunakan korentang. Ambil bagian dalam hand screw yang sudah dilipat. Keluarkan satu bagian. Usahakan nanti kita gunakan hand screw sesuai ukuran tangan ya. Masukkan. Tangan kita yang belum menggunakan hand screw tidak boleh memegang hand screw bagian luar ini. Tidak boleh. Dari bagian dalam kita ambil. Nanti tangan yang sudah menggunakan hand screw ambil bagian luar. Seperti ini. Masukkan. Nah, ini tangan kita steril dua-duanya. Usahakan posisi kita dalam posisi anatomis. Tidak boleh memegang apapun. Jadi posisinya seperti ini kalau steril. Tidak boleh ke belakang atau saku atau gagaro misalkan. Tidak boleh ya, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, baru sekarang lakukan dulu penis atau pulpa hygiene. Jadi pembersihan dulu bagian penisnya atau bagian pulpanya. Ini kita hanya membersihkannya selewat saja ya, tidak fokus karena nanti untuk prosedur yang fokusnya ada lagi prosedur pulpa dan penis hygiene. Kita ambil pinset, satu buah pinset. Lalu kita bersihkan bagian penis. Kita ambil kapas sublimat. Nih, kapas sublimat. Lihat. Untuk menjepit kapas sublimat, jangan menjepit di luar seperti ini. Nanti bisa-bisa melukai penis.
tapi di atasnya saja. Nah, tuh. Ini nanti yang akan dibersihkan. Tangan kiri kita berarti jadi tangan yang tidak dominan, berarti ini bakal jadi tidak steril. Kita pegang penisnya. Nah, untuk nanti membersihkan penis, kita pegang bagian penis, lalu kita bersihkan dari mulai orificium uretra ini nih, dan bagian gland penis. Bersihkan secara sirkuler atau memutar. Tangan kiri pegang saja, tidak apa-apa. Pegang, bersihkan. Nah, memutar ya, atau sirkuler. Ini kita buang ke bengkok. Ambil lagi. Bersihkan lagi. Buang lagi. Nah, sampai bersih 2 atau 3 kali boleh. Setelah dibersihkan, pinset yang ini kita buang ke bengkok yang berisi lisol. Cara menyimpan pinset itu tidak boleh kita masukkan, tapi dari ujung. Tangan kanan masih tetap steril kan? Tangan kanan masih tetap steril. Tangan kiri sudah tidak steril. Nah, baru selanjutnya kita ambil duk bolong. Ini kan tidak steril, tidak boleh memegang duk. Simpan di sini. Tuh. Tutupan. Ke bawah. Duk bolong ya seperti itu. Pasang. Setelah pasang duk bolong, selanjutnya kita ambil kateter. Ambil kateter. Tangan kiri tidak boleh ikut memegang. Tangan kiri tidak boleh ikut memegang, tangan kanan saja. Baru tangan kiri sekarang ambil gel. Ambil gel. Nah, simpan di ujung jari ini, baru kita gosokkan. Sekitar 4 sampai 5 cm. Nah, baru selanjutnya setelah kita pasang gel seperti ini, kita masukkan ujung kateter, pastikan berada di waskom berskala seperti ini. Terus gimana Pak? Itu nanti kateternya kena ke itu? Gak apa-apa, ini kan di bawahnya sudah ada duk. Duk itu steril. Nah, seperti ini kan? Tuh. Lalu, tangan kiri pegang penis. Kalau untuk laki-laki, kita posisikan 45 derajat di atas. Nah, posisinya kan seperti ini. Ambil, posisikan sekitar 45 derajat. Pegang dengan tangan kiri, baru tangan kanan kita masukkan. Punten Pak. Anjurkan pasien untuk menarik napas. Pak, tarik napas Pak. Punten. Nah, kita masukkan selang sampai keluar urin dari ujung kateter, dari sini. Ini kan ke bawah. Kita masukkan terus sampai keluar urin. Nah, ini ceritanya sudah keluar. Keluar, biarkan dulu sampai urin benar-benar habis. Biarkan dulu sampai urin benar-benar habis. Setelah urin benar-benar habis, ceritanya kita urinnya habis semuanya ya. Nah, baru tangan tidak dominan. Tadi kan tangan tidak dominan ke kiri kan di penis. Pindahkan ke selang kateter ke sini. Lalu kita angkat duk bolong. Nah, setelah ini baru kita ambil squid. Tangan kanan sudah tidak usah steril lagi, tidak apa-apa. Ambil. Nah, kalau kita ingin menggunakan indwelling catheter atau kateter balon,
atau karakter yang disimpan ya, bukan yang sementara. Ini kita fiksasi. Caranya, ini ada 2 lubang. Ya, di sini kan ada 2 lubang. Yang satu yang ada atasnya, ini lubang untuk spuit. Kalau yang tidak ada atasnya, yang bolong langsung karet saja, ini nanti untuk keluar urin. Jangan sampai salah memasukkan. Kalau kita memasukkan ke sini, nanti airnya masuk ke kandung kemih, tambah parah. Nah, kita masukkan sini. Caranya, masukkan ujung sepet ya, tanpa needle. Masukkan, putar. Setelah diputar, baru kita masukkan airnya. Sekitar 3 cc lah, kurang lebih. Nah, atau sampai tertahan. Setelah dimasukkan, untuk nanti membuka spuit ini tidak boleh dilepaskan atasnya, harus ditahan sambil diputar. Tuh, ini tertahan, berarti ini sudah tertahan di kandung kemih. Jadi kita simpan lagi, baru kita sambungkan ke urin bag seperti ini. Nah, sambungkan ke urin bag. Setelah itu kita ini ambil alat-alat dulu yang ini. Kita ke bawah kan. Ini simpan. Ini kita ambil. Punten Mas. Baru sekarang kita buka handscoon dan fiksasi. Cara membuka handscoon ya, tidak boleh asal-asalan. Pertama, tarik dulu dari tengah. Tuh. Yang kedua, buang. Caranya, plesernya kita buka dulu. Nah, seperti ini. Di fiksasi itu selang urin bag ya, bukan selang kateter. Dari bawah simpan di paha sebelah sini, simpan di paha. Lalu kita putar. Ini pasien tidak menggunakan celana ya. Seperti ini. Jika sudah selesai, kebawahkan lagi selimut, bawakan selimut, bereskan pasiennya, jelaskan prosedur telah selesai, evaluasi tindakan kita, evaluasi perasaan pasien, bereskan alat, cuci tangan, dokumentasi, beres. Ini sudah selesai. Ada yang menanyakan atau tidak?